Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Insya Allah, hari ini kita melanjutkan materi tentang penggunaan bilangan bulat negatif. Sebelum membahas materi selanjutnya, Umu ingin mengingatkan kembali bahwa minggu lalu kita sudah belajar tentang yang pertama adalah mengenal bilangan bulat, kedua mengenal garis bilangan, dan yang ketiga membahas cara menulis dan membaca bilangan bulat. Dan alhamdulillah anak-anak Umu juga sudah mencoba mengerjakan dua soal yang insya Allah mudah. Nah ini ya soalnya, ayo mencoba. Yang pertama diminta untuk membuat garis bilangan dari negatif 10 sampai 10, dan yang kedua itu mencari suhu udara dari 10 kota di dunia. Terus kemudian tuliskan cara membaca suhu tersebut. Nah oke, supaya makin ingat, kita bahas dulu yuk dua soal ini. Yang pertama kita akan membahas nomor 1 dulu. Nah, ini adalah jawaban tugas dari anak-anak Umu di kelas 6 ya. Alhamdulillah semuanya semangat belajar. Namun, Umu pada kesempatan kali ini akan membahas beberapa jawaban yang sudah dikirim oleh kalian ya. Nah, kita lihat dulu jawaban nomor 1. Yang ini alhamdulillah untuk jawabannya ada yang sudah betul dan ada yang harus diperbaiki. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, pertama dari garis bilangan ini. Dari garis bilangan ini itu tadi kan perintahnya untuk menggambar garis bilangan dari negatif 10 sampai 10 ya. Nah, kalau kita lihat ternyata di tengah-tengah itu nggak ada angka 0. Harusnya di sini ada angka 0-nya. Nah, seperti itu. Kemudian garis bilangannya coba kita cek. Ternyata garis bilangannya itu tidak lengkap. Wah, apa? Nah, ini garis bilangannya kurang kelihatan ya. Harusnya kita garis seperti ini. Kemudian di ujung kanan itu kita kasih tanda panah. Di ujung kiri juga kita kasih tanda panah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bilangan bulat positif 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, alhamdulillah ini sudah betul. Kemudian yang kedua, kita lihat bilangan bulat negatifnya. Bilangan bulat negatifnya ini harus ada yang diperbaiki. Yang mananya yang harus diperbaiki? Yang pertama itu harusnya nih yang sebelah sini itu negatif 1. Kemudian lanjut di sini negatif 2, di sini negatif 3, dan seterusnya sampai di sini negatif 10. Jadi di jawaban yang namanya yang nggak akan Umu sebutkan ya, ini punya siapa, ini harus diperbaiki dulu. Jadi nulisnya tuh kebalik, harusnya negatif 10-nya tuh ada di sini gitu ya, negatif 10-nya tuh ada di sini, terus kemudian yang ini negatif 1-nya tuh yang betul ada di sini. Nah seperti itu. Selanjut, ini masih jawaban nomor 1. Nah ini alhamdulillah anak Umu ada yang menjawab sudah betul, sudah tepat, garis bilangannya betul, ada tanda panahnya. Kemudian angka bilangan bulat positifnya juga sudah betul, bilangan bulat negatifnya juga penempatannya sudah betul, di tengah-tengahnya juga sudah ada angka 0. Kemudian jarak antara setiap angkanya pun alhamdulillah sudah sama. Jadi insya Allah ini 100 lah ya, 100. Kemudian, nah ini jawaban nomor 1. Nah, yang ini. Alhamdulillah ini juga gambarnya sudah tepat. Nah, sekarang
di antara kalian yang jawabannya belum tepat cara gambarnya, silahkan pause video ini, kemudian kalian perbaiki. Jika sudah diperbaiki, kalian play lagi ya videonya. Nah, sekarang kita lanjut ke jawaban nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu soalnya adalah diminta untuk mencari 10 kota atau 10 negara di dunia, suhunya ya, suhu 10 kota negara di dunia maksud umum. Nah, ini jawaban dari, oh ya, Umu lupa, kan Umu nggak akan menyebutkan namanya siapa. Nah, yang pertama ini di kota Amerika Serikat. Di kota Amerika Serikat itu katanya suhunya adalah negatif 48 derajat Celcius. Nah, cara dibacanya gimana? Cara dibacanya itu negatif, ini betul, negatif 48. Nah, ini Celciusnya betul, tapi di tengah-tengahnya ini ada yang kurang. Harusnya di tengah-tengahnya itu derajat. Nah, ditambahin derajat ya. Kemudian yang kedua, suhu di kota Astana adalah negatif 51 derajat Celcius. Negatif 51 derajatnya nih masih kurang, derajatnya. Ini dilengkapi ya, derajat Celcius. Kemudian suhu di kota Yellow, Kanada, 51 derajat Celcius. Nah, ini kan 51 derajat, gak ada negatifnya, tapi di sini masih ada negatifnya. Nah, ini diperbaiki ya, kata negatifnya itu dihapus. Kemudian kota nih di Rusia, suhunya negatif 53 derajat Celcius. Nah, ini kan di sini ada negatif, harusnya di sini sebelum 53 derajat Celcius itu ada kata negatif. Nah, negatif 53 derajat Celcius. Nah, yang terakhir masih di Rusia juga. Ini katanya negatif 40 derajat Celcius suhunya. Coba kita lihat dibacanya betul atau tidak. 40, harusnya di sini ada derajat, kemudian Celcius. Nah, jadi ini masih harus diperbaiki ya. Nah, yang ini kita bahas satu-satu lagi. Insya Allah ini yang terakhir. Nah, alhamdulillah kalau dilihat dari sini secara sekilas ada yang sudah tepat gitu. Coba kita lihat ya satu persatu. Yang pertama, Hong Kong, suhunya 20 derajat Celcius. Dibaca positif 20 derajat Celcius. Nah, ini alhamdulillah sudah betul. Namun yang Umu tekankan di sini ada kata positif ya. Nah, kata positif ini bisa ditulis, bisa pun tidak. Jadi kalau kalian cara membacanya positif 20 derajat Celcius itu betul juga. Tapi kayaknya biar lebih simpel kita bacanya cukup 20 derajat Celcius seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke nomor 2. Kota Seoul, negatif 5 derajat Celcius. Coba kita cek negatif 5 derajat Celcius. Alhamdulillah ini betul. Busan 10 derajat Celcius, 10 derajat Celcius betul. Nggak apa-apa ya kalau nggak pakai positif juga, itu betul juga. Terus London 12 derajat Celcius, positif 12 derajat Celcius. Istanbul kali ya maksudnya 29 derajat Celcius. Nah, itu betul juga. Di Manchester 2 derajat Celcius. Nah, ini masih ada positifnya juga, nggak apa-apa. Kemudian ini juga betul ya, 0 derajat betul. Yang ini negatif 4 derajat Celcius, ini betul. Milan negatif 1. Wah, ini negatif 1 apa nih maksudnya? Yaitu di sini mungkin negatif 1 derajat Celcius kali ya. Nah, dibaca negatif 1 derajat Celcius. Nah, alhamdulillah sudah betul. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi inti, yaitu tentang penggunaan bilangan bulat negatif. Nah, tadi pembahasan soal yang tadi silahkan untuk kalian untuk review ya, review pembelajaran yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penggunaan bilangan bulat negatif. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa aja sih hal-hal yang di sekitar kita itu yang berhubungan dengan bilangan bulat. Yang pertama itu adalah
menulis ketinggian pada suatu tempat. Nah, biasanya kebanyakan orang itu menggunakan bilangan bulat, pengaplikasian bilangan bulat itu diaplikasikan pada untuk menulis ketinggian pada suatu tempat gitu. Kalian pernah dengar nggak sih ada orang dia naik gunung nih, terus dia misalnya dia posting story di Instagram, tiba-tiba misalnya dia di 2000 mdpl, kan ada yang kayak gitu ya. Nah itu maksudnya 2000 meter dari permukaan laut. Nah kemudian selain yang di gunung, di atas gunung juga biasanya ada juga yang di sekitar laut atau danau. Nah biasanya dia menulisnya itu misalnya minus 50 mdpl. Itu maksudnya 50 meter dari permukaan laut, cuma negatif 50 meter di bawah permukaan laut. Jadi itu kalau di laut biasanya ya dia di bawah gitu, letaknya di bawah. Kalau di gunung biasanya dia di atas. Nah, biasanya itu antara kedalaman di gunung dan ketinggian, kok kedalaman di gunung sih? Maksud umum kedalaman di laut atau danau atau ketinggian di atas gunung itu biasanya di tengah-tengahnya tuh suka ada batas. Batasnya apa, Mu? Nah, batasnya itu adalah permukaan 0 meter. Nah, di situ biasanya ada daratan yang dia ditetapkan dia tuh 0 meter gitu. Nah, ketika di atas, kalau di atas berarti dia positif kan. Kalau dia di bawah 0 meter biasanya dia negatif. Nah, ketika positif ya biasa aja dia nulisnya 2000 mdpl atau 2000 meter gitu ya, 2000 meter. Nah, kalau misalnya di bawah permukaan laut biasanya suka ada tanda negatifnya, ada tanda negatif. Nah, seperti itu pengaplikasian ketinggian pada suatu tempat. Nah, yang kedua itu adalah menulis hasil pengukuran suhu. Nah, menulis hasil pengukuran suhu biasanya kan kemarin Umu bilang ya bahwa ketika kita mengukur suhu itu bisa kita gunakan alat ukur suhu yaitu termometer. Nah ini termasuk termometer digital ya, termometer digital yang biasanya sekarang digunakan untuk mengukur suhu badan seseorang gitu ya, apakah dia ada gejala kena virus corona atau tidak, biasanya kan sekarang gitu ya. Nah, pada menulis hasil pengukuran suhu itu biasanya ada yang namanya suhu 0 derajat Celcius. Nah, sama seperti ketinggian tadi, kalau yang 0 derajat di bawah 0 derajat Celcius itu tandanya negatif. Kalau di atas 0 derajat Celcius itu tandanya positif. Nah, misalnya Umu punya suhu 20 derajat di bawah 0 derajat. Kalau ada kata-kata di bawah, nah berarti ini dia depannya ada tanda negatif ya. Jadi ditulisnya negatif 20 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya Umu punya 15 derajat di atas 0 derajat Celcius, itu berarti dia kalau di atas itu dia berarti 15 derajat Celcius, maksudnya dia bilangan bulat positif. Jadi dia di sini nggak usah pakai positif juga nggak apa-apa. Nah itu. Nah yang ketiga, mengetahui keuntungan dan kerugian dalam berdagang. Nah kalau misalnya kalian ada yang hobinya suka jualan nih, pasti gimana sih cara nulis keuntungan dan kerugian dalam berdagang, atau pedagang tuh biasanya gimana sih mengetahui bahwa dia tuh untung atau rugi gitu. Nah untuk keuntungan so pasti dia kan positif ya. Kalau kerugian dia sudah pasti dia akan negatif. Nah kalau misalnya kalian dagang makanan, misalnya di kelas dagang makanan, terus ternyata di hari itu kalian dapat untung 10.000, berarti untung sama dengan langsung aja Rp 10.000.
Nah, kalau rugi gimana, Mu? Kalau ruginya misalnya 20.000. Jadi biasanya menulis ruginya itu gini. Dia di depannya ada tanda negatifnya, kemudian Rp 20.000. Nah, seperti itu. Itu tadi adalah 3 aplikasi penggunaan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak ya, ternyata aplikasi bilangan bulat negatif itu sangat ya di sekitar kita gitu ya, nggak jauh dari kita. Nah, contoh penggunaan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari, nah ini sebagai berikut. Yang contoh pertama, udara di puncak pegunungan Jayawijaya di Indonesia yang diukur dengan termometer menunjukkan suhu sebesar negatif 7 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lingkari nih, negatif 7 derajat Celcius. Maksudnya apa sih artinya dari tulisan ini negatif 7 derajat Celcius? Maksudnya adalah, artinya, nggak apa-apa ya, mau tulis ya. Artinya, suhu udara di puncak pegunungan tersebut adalah 7 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika kita ngukur suhu, terus ternyata muncul tuh tulisannya kayak gini, negatif 7 derajat Celcius. Nah, itu maksudnya adalah suhu udara di puncak Jayawijaya itu ternyata 7 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Jadi dia pakai tanda negatif. Jadi tanda negatif ini itu di bawah. Nah, biar warnanya beda. Nah, tanda negatif ini nih, negatif. Nah, itu maksudnya di bawah. Kalau tanda positif itu maksudnya apa, Mu? Maksudnya adalah di atas. Di atas. Nah, kalau misalnya di atas 0 derajat Celcius, berarti dia nggak ada negatifnya, kayak gitu ya simpelnya. Nah, sekarang contoh kedua. Contoh kedua itu seseorang yang menyelam sejauh 3 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini tuh dapat ditulisnya menjadi seperti ini. Jadi ada orang yang menyelam, saya ini laut ya, laut, terus di sini dia ada orang nyelam. Anggap aja ini gambar orang lagi menyelam ya. Terus ternyata di sini jaraknya 3 meter. Ini adalah permukaan laut. Permukaan laut tadi berarti kan ini 0 ya, 0. Terus di sini 3 meter di bawah permukaan laut. Nah, jadi penulisan penggunaan bilangan bulat negatif pada contoh ini tuh begini. Sejauh 3 meter di bawah permukaan laut. Yang harus kita garis bawahi adalah kata-kata 3 meter di bawah permukaan laut. Nah, 3 meter di bawah permukaan laut ini berarti kita udah dapat data nih. Datanya adalah 3 meter. Kita singkat aja meternya menjadi huruf M. Terus di bawah permukaan laut. Tadi sudah kita sepakati kalau kan permukaan laut tuh 0 ya, 0 meter. Ini permukaan laut. Nah, kalau di bawah berarti dia tandanya negatif. Kalau di atas dia tandanya positif. Nah, berarti karena ini 3 meter di bawah permukaan laut, berarti ini yang tepat adalah tandanya negatif. Jadi posisi penyelam dapat ditulis negatif 3 meter dari permukaan laut. Semoga kalian bisa baca tulisan Umu ya. Nah, itu. Next, lanjut ya. Sekarang ke contoh ketiga.
Contoh ketiga adalah kelereng Salman hilang 5 butir. Nah, dapat ditulisnya gimana, Mu? Ayo, ada yang bisa? Oh iya. Nah, kelereng Salman hilang 5 butir. Nah, data yang kita dapat adalah hilang 5 butir. Berarti hilang 5 butir nih. Ingat-ingat ya. Nah, di sini ada kata hilang. Kalau hilang lawannya apa? Ada. Hilang itu lawannya ada. Ada. Kan jadi belajar bahasa Indonesia. Terus 5 butir berarti dapat ditulis kalau ada kan berarti ada ya, ada maksudnya kelihatan gitu. Kalau hilang kan berarti dia nggak kelihatan gitu. Nah, kalau penggunaan bilangan bulat di kata hilang dan ada itu maksudnya kalau ada ya dia positif gitu, kalau hilang berarti dia negatif. Nah, kalau hilang karena dia negatif berarti dia bisa ditulisnya gini, negatif 5 butir. Nah, seperti itu ya. Next, lanjut. Contoh keempat, nah Salman lagi. Berat badan Salman turun 5 kg, dapat ditulis. Nah sekarang kita udah dapat data turun 5 kg. Lawan kata turun apa? Naik, betul. Kalau naik dia positif, kalau turun dia negatif. Nah, berarti gampang ya, kayaknya langsung bisa nih. Berarti karena ini turun 5 kg, berarti turun ini jadi negatif. Kemudian ditulis lagi, Nah, turun 5 kg berarti turun jadi turun jadi negatif, kemudian maaf kecepatan. Nah, turun itu jadi negatif, kemudian 5 kg ini jadi kilogram. Nah, jadi negatif 5 kg. Seperti itu ya, berat badan Salman turun 5 kg, jadi dapat ditulis negatif 5 kg. Oke, nah sudah selesai ya tadi pembahasan tentang penggunaan bilangan bulat negatif. Nah sekarang kalian bisa mencoba apa ya, biasalah kalau matematika itu supaya makin jago atau supaya makin bisa itu harus latihan. Nah latihannya itu insya Allah Umu akan menyiapkan beberapa soal. Soal yang pertama kalian catat baik-baik ya. Nah ini adalah soal yang pertama, posisi 15 meter di bawah permukaan laut. Nah dapat ditulis, kalian salin jawabannya berapa. Kalian ingat-ingat itu ada kata di bawah. Tadi di bawah, di atas. Nah itu tandanya positif atau negatif, kalian ingat-ingat. Kemudian yang kedua soalnya adalah kakak berjalan mundur 25 langkah. Itu dapat ditulis seperti apa? Nah berjalan mundur berarti lawan kata mundur apa? Maju. Nah mundur itu negatif atau positif, maju itu negatif atau positif. Silahkan. Terus kemudian soal yang ketiga adalah suhu udara di suatu tempat 6 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Nah kalian ingat-ingat ya tadi di bawah itu positif atau negatif. Kemudian soal yang keempat adalah seorang penyelam berada pada posisi 10 meter di bawah permukaan laut. Itu dapat ditulis seperti apa? Di bawah ya. Terus kemudian soal nomor 5. Andi menyelam pada kedalaman 8 meter. Nah itu dapat ditulis seperti apa? Kedalaman 8 meter. Menyelam, berarti kalau menyelam di bawah permukaan laut. Ya, sekarang nomor 6. Ibu turun menggunakan lift sejauh 5 lantai. Kalau turun, nah dia positif atau negatif, kalian ingat-ingat ya. Kemudian nomor 7, berat gabah susut 18 kg dapat ditulis. Nah susut ini maksudnya menurun ya.
menurun. Kemudian yang ke-8, Badri kalah 15 kelereng. Nah, kalau kalah dia positif atau negatif? Kalian cari tahu ya. Nomor 9, burung merpati peliharaan Elo hilang 6 ekor. Nah, itu kalau ada kata hilang, dia yang cocok positif atau negatif. Nah, ini insya Allah soal yang terakhir. Ikan di akuarium mati, ini A-nya double, maaf ya typo. Mati 4 ekor dapat ditulis titik-titik. Nah, silakan kalian cari tahu mati itu dia positif atau negatif. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar tentang penggunaan bilangan bulat negatif. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang ingin ditanyakan, hubungi Umu. Soal-soal yang 10 tadi silahkan kalian kerjakan, kemudian kalian kirimkan ke Umu. Umu tutup. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.